Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas proyek mata kuliah transformator. Jadi langsung saja kita mulai. Dan kelompok 9 ini terdiri dari 2 orang, Bang Rusdi dan saya sendiri, Rahmat Hidayat. Oke, lanjut. Oke, latar belakang. Ketidakseimbangan trafo terjadi ketika beban masing-masing fase tidak merata, menyebabkan arus netral tinggi, rugi-rugi daya, pemanasan berlebih, dan penurunan efisiensi sistem. Hal ini dipicu oleh distribusi beban yang tidak seimbang, perubahan pola konsumsi, dan desain distribusi yang kurang optimal. Solusi efektif untuk mencakup pemantauan rutin, penyeimbangan beban, dan pengolahan terpusat agar kinerja trafo tetap optimal. Rumusan masalah di sini yang kami akan bahas itu mengenai apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi pada trafo dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada trafo tersebut. Di mana tujuannya itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada trafo dan mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada trafo. Nah, sedikit ada kajian teoritis. Efisiensi transformator adalah perbandingan daya keluaran dan masukan yang dipengaruhi oleh rugi-rugi tembaga dan inti besi. Optimalisasi dilakukan dengan material inti berkualitas, konduktor rendah, resistansi, pendinginan optimal, dan teknologi pemantauan. Metode DEA dapat mengukur efisiensi secara efektif. Keterseimbangan beban pada sistem 3 fase berdampak pada efisiensi dan umur trafo, sehingga pemantauan rutin diperlukan. Efisiensi transformator adalah perbandingan daya keluaran dan masukan dipengaruhi oleh rugi-rugi tembaga dan inti besi. Optimalisasi dilakukan dengan material ini berkualitas, konduktor dan rendah resistansi, perbandingan optimal, dan teknologi pemantauan. Metode DEA mendapat mengukur efisiensi secara efektif. Ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fase berdampak pada efisiensi dan umur trafo, sehingga pemantauan rutin diperlukan. Rugi-rugi transformator. Di mana rugi-rugi transformator terjadi akibat rugi-rugi inti iron loss yang dipengaruhi medan magnet serta rugi-rugi tembaga atau copper loss yang timbul dari hambatan listrik pada bilitan. Nilai rugi-rugi daya pada jaringan distribusi dapat dihitung menggunakan rumus delta P sama dengan I kuadrat kali R untuk satu fasa dan delta P sama dengan akar 3 kali I kuadrat kali R untuk 3 fasa. Sementara kerugian pada kawat netral dihitung dengan Pn sama dengan In kuadrat kali Rn. Selain itu, ketidakseimbangan beban terjadi saat beban pada tiap fase berbeda sehingga arus netral muncul dan menimbulkan rugi-rugi tambahan. Ketidakseimbangan ini dipengaruhi oleh pembagian beban yang tidak merata pada transformator dan dapat menyebabkan efisiensi menurun serta pemanasan terlebih pada trafo. Nah, metodologi penelitian. Pada laporan ini kami melakukan metodologi penelitian dengan melakukan kode unit dan kode garpu, di mana kita akan mengetahui dan mengidentifikasi trafo berdasarkan unit dan kode garpu. Yang kedua, kita akan mengetahui lokasi, nama jalan atau area tempat trafo berada. 3 daya trafo, KVA, kavitas daya trafo yang diukur dalam kilowatt ampere. Arus nominal A atau arus listrik maksimum yang dapat ditangani oleh trafo. Jumlah fasa menunjukkan sistem fasa yang digunakan dalam hal ini, yaitu 3 fasa. Beban, persentase beban yang ditanggung oleh trafo selama pengukuran yang terdiri dari beban saat LBB, luar waktu beban puncak, dan WBP, waktu beban puncak. Yang terakhir adalah arus pada tiap fasa RSTN, data arus listrik yang diukur pada setiap fasa saat kondisi LBP dan WBP. Nah, proses pengukurannya pada LBP luar waktu beban puncak saat konsumsi daya relatif rendah. Yang kedua, WBP pada waktu beban puncak saat konsumsi daya berada pada titik tertinggi. Pengukuran dilakukan dengan cara menggunakan alat ukur arus listrik pada masing-masing fasa, itu R, ST, dan N.
Setiap titik pengukuran dicatat untuk setiap trafo guna mengetahui distribusi beban pada masing-masing jurusan atau incoming dan outgoing. Terakhir data dicatat dalam tabel dan dianalisis untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan beban atau potensi gangguan operasional. Nah, analisis data. Pada perbandingan antara beban LWBP dan WBP dilakukan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan kapasitas trafo. Analisis keseimbangan beban pada setiap fase atau RSTN dan digunakan untuk mendeteksi adanya ketidakseimbangan yang dapat berpengaruhi kinerja trafo. Data ini berbagai titik pengukuran dibandingkan untuk mengidentifikasi pola distribusi beban, nilai arus yang tinggi dan nilai arus tinggi atau tidak seimbang akan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan potensi penyebab dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, ini adalah hasil pengukuran yang dilakukan dan hasil riset dan pembahasan juga. Nah, bisa kita lihat pada tabel. Tabel hasil risetnya data yang kami dapat yaitu ada 2 lokasi. Yang pertama lokasinya itu di Jalan Yos Sudarso, yang kedua Jalan Tuamang. Yang pertama itu lokasi Jalan Yos Sudarso. Kode unit itu 12801, kode garpu itu MT132-1, di mana daya kilowatt ampernya 200 dan arus nominalnya 303,9. Ini adalah 3 fasa. Nah, beban persentasenya LWBP-nya 50% dan WBP-nya 63%. Nah, tanggal pengukuran LWBP-nya tanggal 9 bulan 7 2021 dan WBP-nya tanggal 9 bulan 7 2021. Jurusan incoming. Nah, ini ada RSTN-nya di mana R154, S-nya 183, T-nya 95, N-nya 85. Untuk WBP-nya R-nya 195, S-nya 188, T-nya 160 dan N-nya 108. Lalu untuk lokasi yang kedua itu adalah Jalan Tuamang untuk kode unit 12801, kode garpu MT453-1. Daya kilowatt ampernya 160, arus nominalnya 2431. Nah, beban persentasenya untuk LWBP 30% dan WBP 81%. Nah, ini untuk LWBP-nya RSD-nya itu 52, untuk S-nya 69, T-nya 141 dan N-nya 109. Untuk WBP-nya 183, untuk S-nya 205, untuk T-nya 193 dan N-nya 76. Ini adalah berikut data trafo dari kelompok kami. Nah, di sini ada analisis pembahasan yang dialami trafo yang tidak seimbang. Untuk trafo pertama MT132-1 di Jalan Yos Sudarso. LWBP-nya yaitu arus pada jurusan utara menunjukkan ketidakseimbangan signifikan dengan nilai R 150 ampere dan S sama dengan 22 ampere dan T sama dengan 22 ampere. WPB-nya masih terjadi ketidakseimbangan dengan R sama dengan 20 ampere dan S sama dengan 66 ampere dan T sama dengan 9 ampere. Untuk lokasi yang kedua pada trafo MT453-1 Jalan Tuamang, di mana LWBP-nya arus pada jurusan utara menunjukkan perbedaan besar antara fasa dengan R sama dengan 0 ampere, S sama dengan 17 ampere dan T sama dengan 40 ampere. WBP sama dengan ketidakseimbangan tetap tinggi dengan R sama dengan 0 ampere, S sama dengan 63 ampere dan T sama dengan 40 ampere. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan peningkatan arus netral, peningkatan rugi-rugi daya serta pemanasan yang tidak merata pada trafo. Perhitungan untuk trafo MT132 dengan daya 200 kV.
Pertama itu hitung arus nominal pada trafo. Ini nominal sama dengan 200 per 3 kali 0,4 sama dengan 200 kali 69 per 2 sama dengan 289 bagi 2. B sama dengan hitung rata-rata arus beban. LBBP luar waktu beban puncak. Dari tabel R sama dengan 154 ampere, S sama dengan 183 ampere, T sama dengan 95 ampere. I rata-rata untuk LBBP sama dengan 154 tambah 183 tambah 95, semuanya dibagi 3 dengan hasil 432 bagi 3 sama dengan 144 ampere. Untuk persentase beban LBBP sama dengan 144 bagi 289 kali 3 kali 100% sama dengan 49,8%. Untuk analisis pemahaman yang dialami trafo yang tidak seimbang. Untuk WBB pada waktu beban puncak dari tabel R sama dengan 190 ampere, S sama dengan 180 ampere, T sama dengan 160 ampere. I rata-rata pada WBB sama dengan 195 tambah 188 tambah 160, semuanya dibagi 3 sama dengan hasil 543 bagi 3 sama dengan 181 ampere. Nah, beban waktu BB sama dengan 181 per 289 kali 2 dan kali 100% sama hasilnya 62,6%. Analisis pembahasan yang trafo yang tidak seimbang itu pada trafo MT 453-1 daya 160 kV. Untuk ini lokasi yang kedua. Yang pertama kita hitung arus nominal trafo. Ini nominal sama dengan 160 bagi 3 kali 0,4 sama dengan 160 kali 692 sama dengan 231,2. B hitung rata-rata arus beban. LBB luar waktu beban puncak. Dari tabel R sama dengan 50 ampere, S sama dengan 69 ampere, T sama dengan 141 ampere. I rata-rata LBBP sama dengan 52 tambah 69 tambah 141, semuanya dibagi 3 dengan hasil 262 bagi 3 sama dengan 87,3 ampere. Untuk persentase beban LBBP-nya adalah 87,3 bagi 231 kali 2 dan dikali 100% dengan hasil 37,8%, yang mendekati 37%. Untuk WBP waktu beban puncak dari tabel R sama dengan 183 ampere, S sama dengan 205 ampere, T sama dengan 193 ampere. I rata-rata sama dengan WBP sama dengan 183 ditambah 205 tambah 193, semuanya dibagi 3 dengan hasil 581 bagi 3 sama dengan 193,7 ampere. Dengan persentase beban WBP waktu beban puncak sama dengan kita bagi 193,7 bagi 231 dengan kali 2. Maka dapat hasil, setelah dapat hasil kita kali 100% dengan hasil akhirnya sama dengan 83,8%. Oke, persentase ketidakseimbangan trafo. Nah, sini kita akan menghitung trafo MT132 1 dengan daya 200 kV. Ini untuk ketidakseimbangan trafo pada LBBP. Dari tabel R sama dengan 150 ampere, S sama dengan 183 ampere, T sama dengan 95 ampere. Nah, kita hitung I rata-rata. Nah, I rata-rata sama dengan 154 tambah 183 ditambah 95. Itu dibagi 3 sama dengan 432 bagi 3 sama dengan 144 ampere. Nah, I maksimalnya 183 ampere dan I minimumnya 95 ampere. Ketidakseimbangan sama dengan 183 ini kita kurang dengan 95. Itu kita kurang I maksimal sama I minimum. Nah, habis itu kita bagi dengan 144 ampere untuk I rata-ratanya. Terus kita kali 100% dengan hasil 61,1%. Nah, ini kan kita dapat hasil pengurangan tadi 88 bagi 194 kali 100%. Nah, makanya hasilnya 61,1%.
Untuk keterseimbangan pada WBP, dari tabel hasil datanya itu R sama dengan 190 ampere, S sama dengan 180 ampere, T sama dengan 160 ampere. Kita hitung rata-ratanya, di mana 195 tambah 188 tambah 160, semuanya bagi 3, dengan sama dengan hasil penjumlahan itu 543, terus bagi 3 sama dengan 180 ampere. I maksimalnya 995 ampere dan I minimumnya 160 ampere. Nah, ini kan ada R-nya 190. Jadi dia menjadi I maksimum dan yang T sama dengan 160 ampere jadi I minimum. Untuk persentase ketidakseimbangan I maksimal kita kurang dengan I minimum, di mana 195 kurang 160 kita bagi dengan I rata-rata yang tadi dengan kali 100%, di mana hasilnya 35 kali 181 kali 100% sama dengan hasil akhir 19,3%. Untuk lokasi itu kedua, persentase ketidakseimbangan trafo pada trafo MT 453/1 dengan daya 160 kV ampere. Pada LBPP, dari tabel R sama dengan 50 ampere, S sama dengan 69 ampere, T sama dengan 141 ampere. Nah, sini kita tengah hitung I rata-rata, di mana kita jumlahkan semua dari data yang tadi RST, terus kita bagi 3. Untuk hasil penjumlahan 262 bagi 3 sama dengan 87,3 ampere. Nah, I maksimal itu 104 ampere dan I minimum 52 ampere. Untuk persentase ketidakseimbangannya kita kurang I maksimal I minimum 141 kurang 52, terus kita bagi dengan I rata-rata 87,3 dikali 100. Dengan hasil pengurangan itu 89. Dan kita bagi dengan 87,3 dengan kali 100 dengan hasil akhir 102%. Untuk WBP-nya yaitu dari tabel R sama dengan 183 ampere, S sama dengan 205 ampere, T sama dengan 193 ampere. Dan I rata-ratanya kita jumlahkan semua dengan hasil 581, kita bagi 3 dengan hasil 193,7 ampere. Nah, I maksimalnya itu 205 ampere dan I minimumnya 183 ampere. Untuk persentase ketidakseimbangannya yaitu kita kurang I maksimal dan I minimum dan kita bagi dengan 193,7 ampere di mana I rata-ratanya. Nah, untuk pengurangannya itu 22, kita bagi dengan I rata-rata 193,7 kali 100% dengan hasil akhir 11,4%. Dapat disimpulkan bahwa pada kondisi LBPP ketidakseimbangan lebih besar dibandingkan WBP. Pada trafo MT 453/1 memiliki ketidakseimbangan ekstrim saat LBBP 102,0%, menunjukkan ada fase yang lebih ringan bebannya dibandingkan yang lain. Pada WBP, ketidakseimbangan berkurang karena beban lebih merata. Ketidakseimbangannya yang tinggi dapat menyebabkan arus netral tinggi dan meningkatkan rugi-rugi daya. Untuk persentase rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral. Pada trafo MT 132/1 daya 200 kilo ampere, arus netral kita hitung arus netral pada LBB dari data R sama dengan 150 ampere, S sama dengan 183 ampere, T sama dengan 95 ampere. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus IN sama dengan akar IR kuadrat tambah IS kuadrat tambah IT kuadrat dikurang IR kali IS dikurang IS kali IT dikurang IT kali IR. Di mana data yang kita dapat IN sama dengan akar 154 pangkat 2 tambah 183 pangkat 2 tambah 95 pangkat 2 kurang 154 kali 183 dikurang 183 kali 95 kurang 95 kali 154. Dengan hasil pangkat itu IN sama dengan akar 23.716 tambah 33.400
ditambah 9.025 dikurang dengan hasil pengkalian pertama itu 28.182 ditambah 17.385 ditambah 14.630 dengan hasil semuanya yaitu IN sama dengan akar 66.230 dikurang 60.197 dengan hasil pengurangan dan hasil akhir yaitu IN akar 6.033 sama dengan 77,7 ampere. Inilah hasil akhir dari arus dasar pada LWBP dengan rumus yang kita gunakan tadi. Nah, ini untuk arus dasar pada WBP dengan data R 190 ampere, S sama dengan 180 ampere, T sama dengan 160 ampere. IN sama dengan akar 195 pangkat 2 tambah 188 pangkat 2 tambah 160 pangkat 2 kurang 195 kali 188 kurang 188 kali 160 kurang 160 kali 195. Nah, di sini juga kita menggunakan rumus yang tadi. Menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk pada WBP. Nah, dengan hasilnya hasil penjumlahan semua dan pengurangannya itu IN sama dengan akar 98.969 kurang 97.940. Dengan hasil akhir IN sama dengan akar 1029 sama dengan dibulatkan jadi 32,1 ampere. Nah, di sini untuk kita perhitungan pada trafo MT453 satu daya 190 kV ampere pada lokasi 2. Kita hitung arus netral pada LWBP. Dengan data R 52 ampere, S 69 ampere, T 141 ampere. Nah, kita juga gunakan rumus yang tadi. IN sama dengan akar 52 pangkat 2 tambah 69 pangkat 2 tambah 141 pangkat 2 dikurang 50 dalam kurung 52 kali 69 kurang dalam kurung 69 kali 141 dalam kurung 141 kali 52 dengan hasil IN sama dengan akar 27.004 tambah 47.061 tambah 19.881 dikurang dengan hasil pengkalian dalam kurung yang 52 kali 69 yaitu 35.088 tambah 9.729 tambah 7.332 dengan hasilnya yaitu IN sama dengan 27.346 dikurang 20.649 dengan hasil akar 6.697 kita bulatkan menjadi 81,9 ampere. Untuk arus netral pada WBP dari data R sama dengan 183 ampere, S sama dengan 205 ampere, T sama dengan 193 ampere. Sama juga kita menggunakan rumus yang tadi di mana IN sama dengan akar 183 pangkat 2, 205 pangkat 2 tambah 193 pangkat 2 kurang dalam kurung kali perkalian itu 183 kali 205 kurang dalam kurung 205 kali 193 kurang dalam kurung 193 kali 183. Nah, dengan hasil akar dari akar 33.489 tambah 42.025 ditambah 37.249 dikurang 37.515 tambah 39.565 tambah 35.319 dengan hasil akar 112.763 dikurang 112.399 dengan hasil pengurangan yaitu IN sama dengan akar 394 itu sama dengan 19,1 ampere.
Kesimpulan yang kita dapat dari perhitungan untuk trafo itu dengan dua lokasi, yaitu arus netral lebih tinggi pada kondisi LBBP dibandingkan BBP. MT 453/1 memiliki arus netral yang sangat tinggi pada LBBP pada 81,9 ampere, menunjukkan ketidakseimbangan fase yang parah. Tingginya arus netral berkontribusi terhadap rugi-rugi daya, yang berarti semakin tinggi ketidakseimbangan, semakin besar daya yang hilang akibat panas di pengantar netral. Untuk menghitung rugi-rugi daya sesungguhnya, nilai restansi netral Rn dibutuhkan. Namun semakin tinggi IN, semakin besar rugi-rugi daya yang terjadi. Oke, saya kembalikan kepada moderator, Bang Rahmat. Baik, selanjutnya kita akan membahas perhitungan dari software etap untuk analisis trafonya. Untuk Bang Rusdi, tolong share screen untuk laporan. Oke. Bisa dimerengkan Bang Rusdi? Nggak bisa. Nah, di sini bisa bisa kita lihat datanya. Mungkin di sini aja ya, dari mungkin saya aja yang presentasi Bang Rusdi. Terus apa aja yang presentasi? Bang. Nggak nampak muka, nggak apa-apa lah. Lanjut lah. Mana ya?
Nah, ini bisa kita lihat datanya. Ini untuk simulasi gambar rangkaian analisis trafo pada kode gardu MT132 strip 1 LWBP pada lokasi Jalan Yesudarso. Bahwasanya kami di sini menggunakan inputan sumber PLN yaitu 90.999 volt ampere, dan di sini trafo dengan kode MT132 strip 1 dengan trafo kapasitas 200.000 volt, dan ini ada bus primer yaitu lilitan primer inputan, terus dibuang ke bus sekunder untuk penurunan trafo. Dan di sini trafo dari primer itu kami inputannya seperti standarnya ya 20.000 volt, dan untuk outputnya itu 400 volt. Dan jadi di sini hasil simulasinya fasa R, fasa S, dan fasa T. Ini fasa R di sini menerima 35,42, dan fasa S itu 42,09 kVA, dan fasa T itu 21,85 kVA. Dan ini arusnya AB, untuk AB itu 0,393 BC, dan CA ini bisa kita lihat, dan bisa kita lihat lagi di sini 155,2 ampere, dan yang B itu 184, dan yang fasa T itu atau C95, dan ini adalah untuk hasil simulasi gambar. Dan adapun untuk hasil simulasi presentasi rugi-rugi trafo pada 132 LWBP, bisa kita lihat di sini adalah brand losses summary report, laporan yang berarti laporan rugi-rugi daya pada trafo MT 132/1. Pasalnya itu ada ABC yang berarti adalah 12 RST miliwatt. Bisa kita lihat untuk fasa R itu miliwattnya 0,038, dan MVR-nya itu 0,0111. Dan kita lihat lagi from to the bus flow to from bus flow, dan ini rugi-ruginya bisa kita lihat. Rugi-ruginya untuk kilowattnya itu 1,4, dan untuk KVR-nya itu 2,8, dan untuk bus voltage-nya itu rata di 98, mungkin ada 0,3, 0, dan 0,9, dan untuk drop in Vmax-nya itu 1,7, 2,0, dan 1,1. Dan selanjutnya untuk ada pembebanan pada trafo MT132 strip 1 LWBP, dan bisa kita lihat 3 pasar trafo, dan datanya ini bisa kita lihat loading input, loading output. Loading inputnya mungkin lebih besar ya untuk si fasa R. Untuk outputnya mungkin dia agak sedikit kecil, namun untuk fasa S dia mungkin sedikit lebih kecil, untuk outputnya mungkin lebih besar, mungkin di fasa S-nya ya. Selanjutnya adalah rugi-rugi presentasi ketidakseimbangan trafo pada 132 strip 1 LWBP. Bisa kita lihat datanya, ketidakseimbangannya di bus sekunder ya. Kan kalau primer tadi itu untuk inputan. Nah, ini kita pakai yang sekunder kan. Bisa kita lihat sekundernya itu kita memakai standarisasi persen PF-nya itu 95. Untuk kami standarnya kami pakai yang 95, dan untuk ampere-nya itu bisa kita lihat 1,5, dan netralnya itu di 78, dan PF-nya itu mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, miliwatt MVR-nya.
mungkin sangat tidak stabil ya. Dan selanjutnya untuk MT132 WBP. Untuk yang WBP-nya itu bisa kita lihat 44, 43, dan 36. Di fase T-nya mungkin tidak terlalu seimbang. Dan lanjut ke yang presentasi rugi-rugi trafonya. Di WBP 132/1 bisa kita lihat rugi-ruginya itu 2,0 kW KW atau KVR-nya itu di 3,6. Untuk presentasi pemmodalan trafo di WBP MT132/1 itu pembebanannya bisa kita lihat MVA-nya itu untuk fase RST-nya 0,045, 0,041, 0,042, dan persenannya tuh 67,3%, 61,2%, 62,5%, dan MVA-nya loading outputnya itu kalau 0,045 itu persenannya ada 66,8%, dan untuk MVA 0,043 dapat di 64,4% untuk output. Dan selanjutnya untuk fase T-nya itu MVA fase T 0,037 dan dia dapat di 54,9%. Dan adapun presentasi ketidakseimbangan trafo bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat ini pembebanannya ketidakseimbangan. Nah, berdasarkan data di sini kita menggunakan bus nih, bus 2 atau bisa disebut juga bus primer, bus sekunder. Oke, bisa kita lihat. Nah, ampere yang 197, 90, dan 160, dan fase T-nya tuh mungkin lebih kecil. Ya, untuk fase RS-nya itu lebih besar. Selanjutnya untuk gardu yang kedua itu gardu dengan kode MT453/1 LWBP di Jalan Tuamang. Bisa kita lihat simulasinya. Fase R itu mendapatkan 11,96 kPa, fase T mendapatkan 15,82 kPa, dan fase T 32,43 kPa. Di sini sangat besar fase T-nya. Dia sangat tidak seimbang ya. Selanjutnya untuk rugi-rugi pada trafo itu bisa kita lihat. Untuk rugi-ruginya itu KW-nya itu kita dapat di 0,8 dan KVR-nya 1,7. Dan untuk pembebanannya itu di LWBP tadi ya, MT453/1 LWBP. Pada pembebanannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini pembebanannya pada bus 2 ya, bus 2 miliwatt. MPR-nya bisa kita lihat di sini, ampernya 152, dan kita ini ANG kita lihat 131,5, 11,4, dan minus 109,1, dan PF rata tadi 95, dan hasilnya itu netralnya 82,9. Dan data losses, maksudnya ini losses ini adalah pembebanan bisa kita lihat FPA-nya. Dan untuk yang MT453/1 WBP lokasi sama di Jalan Tuamang, tapi ini yang WBP bisa kita lihat. Nah, di sini fase S yang makin tidak seimbang ya pembebanannya. Ini analisisnya, fase S lebih besar. Dan untuk rugi-ruginya, presentasi rugi-ruginya bisa kita lihat sini. Ruginya di minus di fase ST itu 0,06, dan ini minus 0,4. Jadi hasilnya tuh rugi-ruginya 2,8
8 dan untuk KPR itu 4,6. Adapun untuk simulasi presentasi ketidakseimbangannya bisa kita lihat di sini. Ini yang Buskunder 130, 10, dan minus 109. Oke. Dan selanjutnya untuk pembebanan pada trafo WBP. Pembebanan pada trafo WBP MT 45311. Setelah pembebanannya di sini. Nah, untuk inputnya mungkin si T ini lebih kecil, tidak seimbang ya, bebannya lebih besar di fasa S. Dan untuk outputnya mungkin ya lebih besar juga, kan soalnya di output inputan mungkin output mengikuti input. Oke, jadi solusi yang dimunculkan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dari hasil yang diperoleh. Mungkin kami lebih ke retribusi beban antar fasa untuk menyeimbangkan arus dan mengurangi arus netral. Terus menggunakan load balancer atau ALB untuk menyesuaikan beban secara otomatis. Memeriksa dan memindahkan pelanggan tertentu ke fasa yang kurang terbebani, ataupun menambahkan kapasitas trafo atau pemasangan trafo cadangan jika beban sudah terlalu tinggi. Lalu dengan meningkatkan kapasitas kabel penghantar untuk mengurangi rugi-rugi daya akibat ketidakseimbangan. Dan melakukan monitoring berkala agar pola beban dapat dianalisis dan tindakan korektif dapat dilakukan sebelum terjadi gangguan. Oke, jadi begitu saja hasil dari presentasi laporan kelompok 9 yang dibawakan oleh saya dan Bang Rusdi. Sekian, terima kasih dan selamat siang.